Isi taubat itu ialah satu, tahu dosanya. Tahu dosanya apa? Apa yang kita lakukan itu salah. Definisi apa tuh? Definisi tobat ya. Jadi yang pertama harus kita ketahui apalah tahu dosa. Tahu dosa. Nah ya, tahu dosa itu. Kira-kiranya di poin dosa ini ada nggak yang kita lakukan? Banyak 60 12. Coba kita lihat. 60 12 ada nggak? Ada nggak di apa namanya? Di poin-poin ayat ini ada nggak dosa yang kita lakukan? Banyak ya. Ya tapi nggak apa-apa sih. Surat 60 ayat 12. Dosa kita banyak banget misalkan gitu ya. Siapa dari siapa? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 60 Al-Mumtahanah ayat 12. Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat atau janji setia bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Satu menyekutukan apa itu? Menyekutukan apa? Berarti satu musyrik. Kita musyrik enggak? Kalau kita iya, kita enggak ya? Enggak ya? Silakan cek masing-masing. Musyrik ini sesuatu yang kita yakini sehingga kita sangat dominan dengan itu juga masuk ke musyrik ya. Terus apa lagi? Tidak akan mencuri. Tidak akan mencuri. Kita mencuri nggak? Nggak apa kali ya mencuri dompet suami ya. Nongongan tapi tadi canak kalau banyak ambil satu cek and recheck kalau ada sesuatu. Mau dibiarkan KB gimana di jalan tol semoga jangan. masak kali ya. Terus Tidak apa? akan berzina. Zina tuh gini Bu, kita mah zina teh hubungan suami istri saja. Sebenarnya zina itu berselingkuh dari ajaran Allah, itu intinya. Bukan berhubungan sama orang Di samping itu bukan jadi luas gitu, bukan saja berzina itu berhubungan, kan sama juga kan? Kan kalau mau melakukan hubungan suami istri tetap perlu nikah heula nya. Kalau itu tetap tidak bisa sah kan? Jadi zina itu wawasannya luas bahwa kita berselingkuh dari Allah, tidak mengikuti aturan Allah, itu juga udah zina sebenarnya gitu ya. Zina perkataan, tidak mengikuti aturan Allah, tidak mengikuti hukum-hukum Allah, itu juga udah zina sebenarnya. Jadi bukan saja zina itu berhubungan secara ibadah suami istri ya. Terus apa lagi? tidak membunuh Membunuh anak gimana nih? seperti menenang. Nah, membunuh anak ada dua makna. Satu, berbeda membunuh kayak orang-orang itu membunuh anak ya. Terus kedua, Menelantarkan. tidak merawat anak dengan baik, tidak diberikan pendidikan pengarahan ini salah ini benar, itu juga sudah membunuh anak. Namanya dia nanti akan jadi orang zolim ketika dia dewasa ya gitu. Terus apa lagi? Tidak akan berbuat dusta Nah. yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Berbuat dusta ini gimana nih? Tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan. gitu ya. Apa ini? Jadi ngomongnya lain, melangkahnya lain, berbuatnya lain. Nah itu berbeda tuh. Jadi di mulutnya sih, iya aku baik, iya aku menghargaimu. Tapi ternyata kamu tuh tidak menghargai satu sama lah. Kamu sebenarnya nggak toleransi gitu loh maksudnya ya. Nah itu ya, kamu sebenarnya tidak toleransi. Jadi antara mulut, sikap, dan langkahmu tidak menunjukkan kamu komitmen kamu sebagaimana kamu sebenarnya gitu ya. Banyak nih. Jadi lebih banyak kurang toleransi ya. Kalau saya bilang kan kurang ngaji rasa, ngaji diri ya. Kurang ngaji diri, ngaji rasa gitu ya. Kita masih toleransinya masih sangat kurang. Tidak apa nih kalau bahasa teh apa ya, toleran ya. Tidak iklan. Gitunya. Jadi kalau orang ngelakukan ieu pi membuat orang baper nggak gitu, buat orang sedih nggak, buat orang nah itu kita masih ya. Kalau kita masih ya silahkan diperbaiki di dalam diri kita. Jadi apa namanya, lebih banyak introspeksi diri gitu ya. Terus apa lagi tuh? Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Maka terimalah janji setia mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi tadi dosa yang poin-poin di sini masihkah atau sedang atau sudah kita lakukan? Kalau memang sudah kita lakukan, ada satu fase namanya pertobatan. Tobat itu yaitu kembali ke jalan benar, kembali kepada jalan yang benar,
terus dibarengi dengan tekad hati bahwa moal zinah deui, moal bohong deui, moal mencuri deui, moal menyinggung perasaan orang lagi, ya gitu. Tidak akan akan banyak perasaannya lebih banyak dipakai ya gitu ya, perasaannya lebih banyak dipakai. Nah itu harus punya tekad ya, harus punya tekad di dalam diri, janji dalam diri. Nah nanti baru diucapkan kepada Allah bahwa tidak akan melakukan hal-hal yang tadi poin tadi, maka ada fase namanya bertobat. Nah suatu tekad hati yang kuat menyadari kesalahan-kesalahan tadi yang di 60-12 yang diperbuat dan sungguh-sungguh berkeinginan untuk tidak melakukannya lagi serta mengadakan perbaikan ya, karena diri kita itu tidak mungkin suci dari hal-hal yang di 60-12 tadi ya, 449. Jadi saya mah sudah tertutup kerudung, sudah bajunya dalam ya, sudah bajunya dalam, sudah tidak melakukan hal-hal yang lain. Gitu ya. Nah yang tadi saya kirim itu tadi ada nggak baca di grup bahwa membaca diri itu yang sulit gitu, yang membaca diri gitu ya, membaca diri. Anissa 49. Anissa 49. Iya 449 ya. Nah tadi siapa yang baca itu video saya tadi? Nah itu bagus kan? Jadi ngaji Bu ya, ngaji Bu mungkin 7 samudra lah ya ngajinya, Qurannya udah katalar misalkan gitu ya. Tapi sikap laku lampah kita masih berbeda dengan perilaku gitu ya. Jadi kan Bu di setiap Quran tuh semuanya ada bismillah gak? Ada. Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Apa tuh maknanya? Di dalam diri kita harus banyak rasa sayang. Rasa sayang itu dibuktikan dengan kalau kita melakukan ini akan tersinggung nggak dia? Kalau kita melakukan B, dia akan menangis tidak? Kalau kita melakukan C, dia akan kecewa tidak? Nah itu Bismillah. Tapi kalau Bismillahnya hanya diucapkan, sama jadi simbolik saja gitu ya. Jadi perkata tadi kan antara mulut dan kaki mereka itu berlawanan gitu. Nah itu namanya komitmen dalam hati. Jadi udah Bu, kalau bismillah mah emang berat ya. Kudu loba rasa lamun kieu bisi kumaha, lamun kieu bisi kumaha gitu. Nah kalau kita masih belum begitu berarti kita masih melakukan di 60-12 ya. Silakan introspeksi diri masing-masing. Langkah mau nggak mau langkah, ucapan, perilaku harus sesuai dengan ajaran Allah. Jangan sampai gini, baik maneh nama gitu, cuman gitu ya, jangan gitu ya. Oke. Bapak tadi 449. 449. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 ayat 9. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Jadi siapa? Kita yang anggap suci atau Allah yang kamu sucikan? Allah. Jadi bisa nggak kita suci sendiri? Nah, tinggal sekarang kiat-kiat mensucikan jasad, ruh dan jiwa. Nanti ada teorinya ya. Jadi di antaranya tadi Allah bilang, apakah kamu menganggap dirimu suci? Itu ada 2 ayat ya, nggak? Silakan cari di ayat lain. Apa menganggap dirimu suci? Ada saya udah sedekah 60 bungkusnya udah. Terus apalagi tidak musyrik? Tidak musyrik dalam omongan, tapi kenyataannya tidak demikian gitu ya. Jadi harus dijaga diri, komitmen itu bagaimananya ya gitu. Jadi apakah kamu menganggap dirimu suci gitu kan ya? Nah terus Ibu, maaf ya tadi kan ada zina, tidak boleh zina ya. kok bunyi? Apapun tadi. Kalau bergerak ini Iklan kali ya.